Iya, iya. Ya, Ibu Gimana kedengaran Bu nggak? Ririn? Ibu mohon Bu maaf Ririn ya lagi, kalau Bu. ganggu. Ibu ganggu nggak? Enggak, gimana? Enggak. Jadi saya mau langsung aja kali ya Bu ya. Ah, Bu apa nih? Jadi ini Boleh, Bu, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin untuk mewawancarai Ibu. Ini kan salah satu rangkaian tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Nah, hari ini saya izin mewawancarai Ibu via telepon dalam rangka untuk menyelesaikan tugas tersebut, Bu. Iya. Nah, Gimana? jadi saya izin bertanya ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Ibu. Nah, kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah itu pernah atau tidak, pasti pernah ya Bu ya, menemukan atau ketemu sama kasus yang berhubungan dengan nilai kebajikan, baik itu dalam bentuk dilema etika ataupun bujukan moral, Ibu. Ini direkam Bu Arin? Direkam. Baik, baik. Terkait dengan masalah, kalau saya lebih menyikapinya bukan masalah ya, karena itu kan kalau buat saya itu satu tantangan ketika kepala sekolah ada satu yang dianggapnya permasalahan. Kalau dianggap masalah itu kan nanti bisa jadi ya kembali lagi yang tadi itu akan jadi dilema etika. Tapi buat saya ini adalah satu tantangan yang memang harus dihadapi oleh kepala sekolah. Gitu. Oke. Lalu bisa berbagi Bu satu cerita atau satu peristiwa yang mungkin baru-baru terjadi atau pernah terjadi selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah? Masalahnya ya, problematikanya itu ketika menghadapi masalah tentang kedisiplinan siswa aja. Okay. Jadi ini kan menjadi tantangan baru buat saya ketika menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa mendisiplinkan bukan hanya dengan siswanya tetapi juga dengan seluruh elemen yang ada di sekolah gitu, termasuk gurunya, siswanya, kemudian dengan wali muridnya gitu. Mengenai kedisiplinan ini, kalau Ibu sih lebih menekankannya kepada gurunya, karena kalau siswa itu kan tergantung gurunya, bagaimana gurunya memberikan contoh terhadap siswanya gitu. Nah, berarti gimana? Berarti ini saya ambil benang merahnya tentang kedisiplinan siswa ya Bu ya? Iya, betul. Terus Bu, selanjutnya kalau misalnya nih kan di dalam pengambilan keputusan gitu kan ada yang dibilang tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, itu Ibu selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, salah satunya kedisiplinan siswa, untuk bisa membedakan ini dilema etika atau bujukan moral. Itu ada caranya sendiri nggak Bu untuk mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasinya ketika kita dihadapkan sama dilema etika itu, saya ngelihat membandingkan dua hal. Jadi dari positif negatifnya ya, ini lebih banyak positifnya apa negatifnya gitu. Yang lebih urgent yang mana, itu yang saya lihat gitu langkah awalnya. Kalau umpamanya dua masalah ini kan pastinya, kalau dilema etika dua masalah ini kan semuanya benar ya, dua-duanya benar gitu. Tapi saya menghadapinya dengan seberapa penting sih dari kasus A, dari kasus B ini. Kalau umpamanya memang yang harus diutamakan itu A, ya saya akan ambil langkah A gitu. Artinya kalau bukan berarti langkah B masalah B itu dikesampingkan, artinya hanya menunda saja untuk penyelesaiannya gitu. Oke, siap. Itu.
Berarti dari yang Ibu jawaban Ibu tadi, ketika Ibu menjalankan sebuah keputusan di sekolah, Ibu pun melihat kembali ya Bu ya, membandingkan kembali dari tadi sisi Iya, positif dengan sisi negatifnya ya Bu ya. iya betul betul. Dan ya seberapa urgentnya gitu, lebih lebih yang harus diutamakan yang mana dulu gitu. Oke. Selanjutnya Bu, nah dari tadi yang Ibu ceritakan kepada saya ini, ada nggak sih Bu prosedur atau langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan sebuah kasus untuk pengambilan keputusan tersebut Bu? Kalau terkait dengan masalah kedisiplinan tadi ya, Iya, masalah kedisiplinan langkah-langkah. tadi, langkah-langkahnya tentu saja yang langkah awalnya adalah untuk bisa mendisiplinkan anak, saya harus mendisiplinkan diri saya sendiri sebagai pimpinan. Itu yang pertama. Bisa tidak saya memberikan contoh bukan hanya untuk siswanya, tetapi juga untuk gurunya dulu nih. Gurunya, kalau saya sudah bisa memberikan contoh untuk gurunya, ya guru juga harus bisa memberikan contoh untuk siswanya untuk bisa dijadikan panutan gitu. Jangan sampai kepala sekolahnya ngomong A tapi pada kenyataannya tidak melaksanakan itu gitu. Begitu juga dengan guru-gurunya gitu. Guru memberikan arahan yang baik tetapi tidak memberikan contoh, ya percuma gitu. Tidak akan dilihat dan tidak akan dilakukan oleh siswanya. Karena siswa itu kan akan mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Gitu. Gurunya nyuruh datang pagi ke siswa tapi gurunya sendiri datangnya siang kan nggak akan diturutin. Siap, Jadi Bu. seperti itu. Oke. Berarti langkahnya itu dimulai dari diri kita sebagai pimpinan ya Bu ya. Lalu kepada guru-gurunya gitu. Dari situ kan siswa-siswa mungkin bisa melihat contoh yang sudah diberikan oleh kepala sekolah ataupun gurunya ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, ada nggak sih Bu hal yang dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan gitu terhadap dengan kasus kedisiplinan ini? Gimana Bu? Yang menurut Agak Ibu putus. yang dianggap efektif gitu, ada hal yang dianggap efektif saat untuk mengambil sebuah keputusan tentang kedisiplinan ini? Yang paling efektif ya yang saya lakukan ya itu sih selama ini. Jadi ya udah berikan contoh aja gitu. Percuma kita memberikan peraturan tapi pada pelaksanaan kita sendiri tidak melakukan, ya saya pikir itu nggak baik juga sih gitu. Kita memberikan contoh ya Bu. Berdisiplin ya harus dengan memberikan contoh. Tapi bukan hanya 1 kali 2 kali, itu harus bisa menjadi pembiasaan kita. Keinginan kita kan pasti akan biar membudaya ya. Jadinya kedisiplinan itu diharapkan bisa membudaya kepada anak-anak, bukan hanya perubahannya pada saat itu saja dan hari itu saja, tetapi itu menjadi budaya sekolah. Gitu. Selanjutnya Bu, selama ini ada tantangan yang menjadi tantangan Ibu di saat berusaha untuk mengambil sebuah keputusan ini? Gimana? Ada hal-hal apa saja yang bisa menjadi tantangan Bu? Selama ini ada tantangan atau tidak Bu? Kalau tantangan banyak, ya tantangannya sih kalau umpamanya ketika ada guru gitu ya atau siswa yang ngomong iya tapi pada pelaksanaannya tidak sih, itu yang masih menjadi tantangan sampai dengan saat ini juga. Itu tantangannya yang agak susah juga jadi. Jadi ngomong ayo kita sama-sama rubah gitu budaya disiplinnya biar lebih baik gitu, tapi pada pelaksanaannya ya belum nampak gitu grafik naiknya, itu masih sama dengan yang kemarin-kemarin gitu. Itu sih tantangan terberatnya untuk merubah mindset gurunya. Berarti mindset dari gurunya dulu sih. Mindset ya Bu. Selanjutnya mindsetnya yang agak susah. Betul ya Bu ya, emang kan pemikiran orang lain tuh kadang-kadang nggak bisa kita setir gitu ya Bu ya. Iya ya, karena kan
dianggapnya itu peraturan, itu kan peraturan kepala sekolah, harusnya kan itu menjadi kesadaran bersama gitu kan. Ya, siap. Yang merubah itu yang susah. Selanjutnya nih Bu, kira-kira dalam sehari-harinya dengan menemui kasus seperti ini, ada jadwal tertentu nggak Bu untuk menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan, atau pada saat ketemu kasus langsung mengambil keputusan gitu Bu? Gimana? Ada jadwal tertentu nggak? Misalnya Ibu menemukan satu kasus nih tentang kedisiplinan ini gitu. Apakah saat itu langsung mengambil keputusan, atau mungkin Ibu punya jadwal tersendiri supaya dirundingkan dulu atau dibuat apa dulu, dimusyawarahkan dulu, atau bagaimana? Iya, pastinya kita musyawarahkan dulu, itu yang pertama. Kita ambil kesepakatan, terus juga ya harus berkomitmen bersama. Berkomitmen bersama itu yang terpenting sih, komitmennya, mau berkomitmen atau tidak. Kalau untuk jadwal rutin sih, kita selalu mengevaluasi setiap bulan itu pada saat rapat bulanan Dewan Guru. Jadi evaluasi mengenai kedisiplinan ini. Berarti ada yang rutinnya juga ya Bu ya, pas rapat bulanan ya? Ya, rapat di setiap rapat bulanan kan ada pembinaan ya. Nah, di pembinaan itu nanti di acara lain-lain itu biasanya ada evaluasi untuk kegiatan dan program-program yang ada di sekolah. Ya, salah satunya mengenai kedisiplinan itu. Baik Bu, selanjutnya nih, kira-kira ada nggak Bu seseorang ataupun faktor-faktor yang lain yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau yang membantu saya sih selama ini ya sebagai orang tua saya gitu, yang sebagai orang tua ya salah satunya yaitu pengawas ya kan. Karena untuk melakukan pembinaan, kalau untuk siswa sih bisa ya, bisa saya tadi juga kan bisa lah gitu, tapi kan untuk mengenai pembinaan SDM gurunya kan emang saya nggak bisa menyelesaikannya sendiri gitu, dibantu dengan pengawas, khususnya pengawas pembina di sekolah gitu, yang melakukan pembinaan juga ke sini. Berarti pengawas menjadi salah satu seseorang atau faktor yang bisa membantu Ibu selama ini ya Bu ya? Iya betul. Jadi ya sarannya, masukannya juga kan berharga buat saya ya, artinya kan sebagai masukan untuk memperbaiki diri saya pribadi dan juga guru-guru yang lain. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan gitu, dari pengalaman Ibu yang tadi Ibu sudah ceritakan kepada saya, kira-kira ada pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ini Bu? Pembelajaran banyak, apalagi kan ini kan pengalaman pertama ya sebagai seorang pemimpin. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu ya tidak segampang yang kita bayangkan gitu ya. Artinya permasalahannya itu lebih kompleks gitu. Kalau selama kita jadi guru kan permasalahan yang kita hadapi hanya dengan siswa gitu, mengenai pembelajaran hanya itu. Tetapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, permasalahannya itu kompleks banget gitu, mengenai ya sumber dayanya gitu, sumber daya yang ada di sekolah, baik itu guru-gurunya, wali muridnya, sarananya, segala macam. Dan itu pembelajaran berharga buat saya. Ternyata banyak yang harus kita selesaikan. Ibu terima kasih banyak ya Bu, sudah berbagi pengalaman Ibu gitu selama menjadi pemimpin di sekolah. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang saya tanyakan tadi ke Ibu salah gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak gitu, Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk saya ganggu di wawancara ini ya Bu ya.
Nah, udah modul 3 kan? Sudah modul 3. Alhamdulillah, bentar lagi beres ya. Iya Bu, dikit lagi. Iya, ternyata di coaching sama orang nih. Di coaching sama Bu Ari nih. Iya ya Allah. Aduh. Ini Ibu lagi di sekolah ya Bu? Iya, di sekolah. Di Ya, sana sebentar udah lagi akan FLS Bu? mengalami apa yang saya alami. Ya Allah, masih jauh lah umurnya juga Bu. Golongan sudah kan, golongan Aduh, masih jauh lah. Masih pengen jadi guru dulu. jauh lah. Belum Tetap siap. harus mempersiapkan dari sekarang. Siap Bu. Yang gitu ya. Makasih banyak ya Bu ya pengalamannya ya Bu. Iya, sama-sama. Iya. Ya, assalamualaikum. Semoga lancar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya tentang kasus yang tadi bahwa ibu punya wewenang untuk yang namanya membantu siswa agar bisa naik, karena memang guru-guru nih bagaimana cara ibu untuk menangani guru-guru yang mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa naik gitu karena misalnya daftar hadirnya terlalu banyak, ketidakhadirannya terlalu banyak gitu. Nah, itu ibu sebagai pimpinan untuk mensiasati agar dua pihaknya, satu tidak merugikan siswa ya pasti, karena kan kita selalu berpihak kepada murid, yang satu lagi juga tidak membuat guru ini merasa tidak adil menjadi seorang guru gitu Bu. Nah, gimana Bu kira-kira? Itu ya, pertama ibu akan menyarankan pada guru tersebut untuk dicoba dengan kunjungan ya, home visit ya. Seperti apa? Karena kalau misalnya di WA kemudian di telepon misalnya kurang nyambung karena satu dan lain hal, mungkin kan tidak punya HP atau HP-nya nggak ada pulsa, itu kan lama ya, hasilnya lama. Akan lebih cepat kalau kita home visit mengunjungi ya. Jadi biar tahu persis kenapa alasannya ya, gitu ya. Kalau setelah tahu alasannya kan baru guru itu bisa memutuskan akan seperti apanya gitu ya, apakah anak ini mau dinanikan atau tidak. Kalau untuk soal ya, kalau misalnya sudah ketemu kita titik terangnya, kan bisa diantar ke rumah. Khawatir anak itu memang sakit yang memang benar-benar tidak bisa jalan gitu kan, dari rumah ke sekolah. Jadi kita paling ngambil kebijakannya seperti itu. Gitu. Berarti itu langkah-langkah juga ya Bu ya? Iya. Langkah-langkah ibu sebelum ibu mengambil sebuah keputusan yang tadi gitu. Nah, menurut ibu nih, kira-kira ada nggak hal yang dianggap efektif sama ibu ketika ibu mengambil keputusan gitu? Jadi yang paling efektif atau bergantung aja gitu, bergantung situasi gitu? Ya, keputusan ya. Ketika keputusan itu masih ada waktu ya, berarti kan diupayakan untuk musyawarah dulu supaya semuanya bisa paham dan bisa mengerti. Ketika waktunya sudah mepet, dadakan harus segera mungkin gitu kan diputuskan. Nah, itu biasanya ibu yang ambil keputusan gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tentu saja tidak akan memberatkan ya, sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah kita. Nah, selanjutnya nih Bu, kan ibu setiap tahun pasti mengalami ya Bu ya, untuk permasalahan yang siswa nilainya banyak yang di bawah KKM dan guru-guru diminta untuk supaya tidak dinaikkan gitu. Nah, kira-kira dari ketika ibu mengambil keputusan tersebut ada tantangan tersendiri nggak Bu? Ada, pastinya ada. Cuman kan
betapapun tantangan itu sangat berat ya, tapi kita harus tetap mencari solusinya gitu ya. Supaya apa? Supaya anak ini bisa naik dengan nilai yang paling tidak minimal KKM ya. Mungkin itu bisa dijadwalkan ulang namanya kan bisa tuh. Biasanya kalau dari dinas itu memberikan waktu ya untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM remedial misalnya, atau dijadwalkan ulang gitu ya. Harapannya adalah ya tentu saja dengan soal yang berbeda ya, karena memang soal yang diujikan yang pertama kan nilainya udah ketahuan tuh nilainya ya di bawah KKM. Berarti untuk anak yang beberapa ini yang ketinggalan harus dibuatkan soal yang lebih rendah ininya kualitasnya ya, lebih mudah lah katakanlah menurut dia gitu ya. Makanya di akhirnya nanti anak-anak itu bisa naik semuanya, karena memang tadi itu ya, semua anak itu beda-beda kemampuannya, beda-beda IQ-nya ya, tidak bisa disamaratakan sesuai dengan kurikulum kita kan sekarang yang merdeka berdiferensiasi gitu. Seperti itu. Oke. Terus Bu, selanjutnya nih, kira-kira di setiap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu ada nggak seseorang yang membantu atau mempermudah gitu, atau faktor-faktor lain yang mempermudah pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Iya, pasti ada ya, pasti ada. Dalam satuan pendidikan biasanya seorang kepala sekolah gitu ya bertanya atau meminta pendapat ya kepada guru, kemudian kepada komite ya untuk pengambilan suatu keputusan, atau beberapa orang tua murid yang membantu pelaksanaan kelancaran pembelajaran di sekolah. Itu ada beberapa ya yang dipercayakan oleh kepala sekolah untuk pengambilan suatu keputusan. Itu yang sangat membantu ya biasanya, karena memang bagaimanapun juga tidak mungkin sendirian ya, harus bertanya gitu ya. Tentu saja sama tidak semua yang ditanya ya, beberapa yang mempunyai kapasitas di bidang itu. Oke. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang tadi Ibu telah sampaikan, kira-kira ada tidak pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari setiap keputusan selama ini yang Ibu lakukan? Pelajarannya adalah intinya yang bisa diambil pelajaran dari sebuah keputusan itu harus saling menghargai ya. Pelajaran itu menghargai, belajar untuk menghargai pembelajarannya ya, satu sama lain, menghargai, menghormati, kemudian juga pelajarannya lebih memahami lagi masing-masing karakter ya, baik itu murid, kemudian juga orang tua murid atau guru ya, karena suatu keputusan itu pasti akan berdampak buat semua elemen itu ya yang terlibat di dalamnya, utamanya kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan dalam bidang pendidikan ya. Itu pembelajaran yang bisa diambil ya, kedepannya dijadikan pengalaman yang berharga ketika di dalam mengambil keputusan itu ada kendala gitu ya. Berarti kedepannya tidak dilakukan lagi keputusan yang ada kendala tadi gitu ya, mencari solusi, belajar mencari solusi terbaik tentu saja supaya tidak merugikan semua pihak. Oke. Baik Ibu, mungkin itu saja yang pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala jawaban Ibu, dan ini bisa menjadi pembelajaran saya sebagai guru yang nantinya bisa dipakai di pembelajaran di kelas saya gitu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.